Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Adam Maulana Nizar, NIM 18540156 dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN itu adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Yang melatar belakangi adanya PPN ini adalah yang pertama mekanisme pemungutan PPN tahun 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak kumulatif atau pajak berganda. Yang kedua, sistem tarif yang sederhana. Undang-Undang PPN tahun 1951 memberlakukan 9 jenis tarif, sedangkan sejak Undang-Undang PPN tahun 1983 memberikan satu jenis tarif sehingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasannya. Yang ketiga, yaitu menciptakan persaingan yang sehat karena atas impor dikenakan pajak dalam jumlah sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas produksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama. Sementara untuk ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari PPN itu. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu merupakan pajak atas konsumsi. Yang kedua pajak tidak langsung. Yang ketiga pajak objektif. Yang keempat penggunaan tarif tunggal. Yang kelima pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Yang keenam bersifat multi stake levy. Yang tujuh indirect subtraction method. Yang pertama ini merupakan pajak atas konsumsi. Di sini PPN pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir. Yang kedua, merupakan pajak tidak langsung, maaf. Pajak ini dibebankan pada konsumen akhir BKP yang ada, sedangkan yang dilakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir, namun Anda sendiri. Sebagai PKP yang menjual barang tersebut, ini yang dimaksudkan dengan pajak tidak langsung, karena berbeda antara penyetor dan pembayaran. Yang ketiga, merupakan pajak objektif. Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen yang juga wajib pajak dan subjek pajak akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang yang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi. Yang keempat, penggunaan tarif tunggal. Berbeda dengan PPh 21 yang memiliki perhitungan progresif, di mana setiap batas penghasilan memiliki besaran pajak sendiri. Pajak pertambahan nilai memiliki tarif dasar tunggal, yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi. Pajak ini juga dikenakan untuk transaksi ekspor. Hanya saja tarif yang dikenakan tidak sebesar 10%, melainkan 0%. Pemerintah menerapkan tarif ini untuk merangsang pertumbuhan ekspor dan memberikan kemudahan untuk eksportir yang ada. Yang kelima, pajak atas konsumsi BKP atau JKP di dalam negeri. Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP jika di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor barang oleh PKP dikenakan PPN,
Selain itu juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP, tidak berwujud di luar daerah kepabean yang dimanfaatkan di dalam negeri. Kemudian yang keenam, bersifat multi-stake levy. Pajak ini dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan didistribusi melalui dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Meski PPN yang digunakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanismenya yang menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan. Yang ketujuh, indirect subtraction method, yaitu mekanisme penghitungan pajak pertambahan nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Artinya, Anda sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Misalnya, pajak masukan dapat berasal dari pembelian barang kena pajak yang dilakukan PKP, sedangkan pajak keluaran yang diperoleh dari penjualan jasa yang dilakukan oleh PKP. Hal ini memungkinkan seimbangnya perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Dari ketujuh karakteristik tadi sudah jelas bahwa pajak pertambahan nilai memiliki sifat unik dan berbeda dengan pajak yang lain. Misalnya PPh pasal 21. Sebagai pengusaha kena pajak, hal ini sudah wajib menjadi pengetahuan dasar agar tidak ada kesalahpahaman yang mendasar pada karakteristik pajak pertumbuhan nilai yang terjadi tanggung jawab dari PKP. Pencatatan dan penyetoran pajak ini juga tersendiri menggunakan media faktur pajak yang kini bisa dibuat secara online melalui e-faktur. Tentu saja, faktur pajak yang dibuat harus mencantumkan nomor seri faktur pajak terbitan resmi DJP agar menjadi faktur pajak yang sah dan terverifikasi oleh DJP, maka setiap transaksi digunakan. Selanjutnya, mekanisme pemungutan pajak PPN. Yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas tiap penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP kepada badan usaha milik negara BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM, terutama pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3 lembar, terutama untuk BUMN. Lembar kedua untuk rekanan, dan yang ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disetor tanggal sekian dan menandatanginya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Selanjutnya, mekanisme pelaporan PPN. Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima
yang terdapat pemungutan PPN dan PPNBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Selanjutnya, pemungut PPN. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan PPN. Yang pertama tentang kelebihan, yaitu mencegah pajak berganda, netral dalam perdagangan dalam atau luar negeri. Yang ketiga, konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh PPN, sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. Kemudian kekurangan dari PPN itu adalah sebagai berikut. Biaya administrasi relatif tinggi dibandingkan dengan PTL lainnya, dampak regresif, dan selanjutnya rawan manipulasi atau penyeludupan hingga menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat dalam administrasi pajak. Dasar hukum dari PPN dan PPNBM yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang pertama ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1983, mulai berlaku pada 1 Juli 1984. Yang kedua, Perpu nomor 1 garis miring 1984 menangguhkan berlakunya UU nomor 8 garis miring 1983 sampai dengan paling lambat 1 Januari 1986. Yang ketiga disebut dengan UU PPN 1984. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 garis miring 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang pertama ditetapkan pada tanggal 9 November 1994, mulai berlakunya yaitu tanggal 1 Januari 1995. Yang kedua disebutkan dengan UU Perubahan UU PPN 1984. Yang selanjutnya ada UU nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua UU nomor 8 garis miring 1983 tentang PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu ditetapkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2000, mulai berlaku 1 Januari tahun 2001. Disebut dengan UU perubahan kedua UU PPN 1984, yang kemudian yang nomor 3 UU nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 18 tahun 2000. Hal-hal yang diatur dengan PP yang pertama yaitu ada penetapan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau PPNBM yang terdapat pada pasal 4A. Yang kedua, mengubah tarif PPN, yaitu pada pasal 7 ayat 3. Yang ketiga, menetapkan kelompok BKP yang tergolong mewah, yang terdapat pada pasal 8 ayat 3. Yang keempat, pasal 16B ayat 1. Dan yang kelima, hal-hal yang belum diatur UU PPN pada pasal 19. Selanjutnya, objek PPN yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau bisa disebut dengan objek PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di mana daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha. Selanjutnya, ada tarif PPN. Tarif PPN itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 7, yaitu yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Di sini ada pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap di akhir bulan adalah batas akhir dan waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197-PMK.03/2012, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Dengan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Yang disebut dari pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Selanjutnya ada subjek pajak. Yang pertama yaitu pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang karena pajak dan atau penyerahan jasa karena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, bagi pengusaha, yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang ketiga, badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga atau usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Termasuk dalam pengertian bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPN adalah sebagai kerjasama operasi PP 143/2000 pasal 2 ayat 2. Tarif PPN. Selanjutnya yaitu mengenakan tarif PPN. Penting untuk diketahui agar pengusaha dapat mengenakan tarif pada konsumen dengan jumlah yang tepat. Tarif PPN yang dikenakan sebagai berikut, yaitu tarif 10%. Itu bagi
pengimpor dan tarif 0% untuk pengekspor. BKP dan BKP tidak terwujud serta ekspor jasa kena pajak seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya tadi. Selanjutnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Barang kena pajak ini yang tergolong mewah, yaitu barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPNBM ialah barangnya bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat penghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Selanjutnya tarif pajak atas penjualan atas barang mewah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Kemudian perhitungan dan pelaporan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelum dikenakan pajak yang termasuk PPN. Sedangkan untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN atau PPN impor. Pelaporan tersebut barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait PPN dan PPNBM. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.